Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah selaku Islam dan Mustasar Usaratul Wathon, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Usaratul Wathon Anjani Lombok Timur, yang sama-sama terhormati Hamidul Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon di Anjani Lombok Timur, para masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis, singkatnya hadirin-hadirat, tulab talibat yang selalu berbahagia, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Pada hari yang sangat mulia, hari tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijrah, bertepatan tanggal 17 Maret 2022 Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan daripada Hamidul Mahad, mari Mahad kita jaga. Juga harapan guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, jaga Mahad. Pesan kepada kami masyayikh, termasuk juga pesan kepada pengurus senat dan kita semua, jaga Ma'had, teruskan perjuangan Nahdlatul Wathon. Ingat, kita Nahdlatul Wathon, ya. Alhamdulillah. Talab talibat rahimakumullah, saya mengingatkan kembali dan sudah saya sampaikan juga tadi di pengajian, yang sebenarnya hari ini kita pengajian menyambut Nisfu Sya'ban, tapi kita langsung saja nanti malam, ya. Nanti malam kita hizban akbar, baca Yasin, baca doa Nisfu Sya'ban, ya. Kursi. Nah, alhamdulillah, kita dituntut oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajdid. Apa tajdid? Membarukan
membarukan. Apa yang perlu kita barukan? Ya, yang perlu kita barukan adalah kemauan kita belajar. Yang perlu kita barukan kembali kegirangan kita mengaji. Yang alhamdulillah tulab talibat ma'had, Masya Allah, pengajian pagi tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Masyaykhnya dari jauh, ya, cuma yang dekat kami saja di sini yang dekat, ya, Abah Soleh, saya yang dekat. Yang lain Masya Allah. Oleh karena itu, mari seperti apa yang disampaikan oleh Senat lama tadi, sangat mengharapkan jangan kita belakangi ma'had. Dimanapun kita ngaji, tapi ma'had jangan ditinggalkan. Ya, dimanapun kita muzakarah, di tempat-tempat muzakarah, untung ada yang mau mengajar, ya, tapi jangan tinggalkan ma'had. Apalagi meremehkan ma'had. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Juga yang perlu di dalam kita menyambut nisfu Sya'ban, kata Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Maliki di dalam kitab Maza fi Sya'ban, di antaranya beliau mengatakan, wa yambaghi lil muslim ay yaqtanimal awqat al mubarakata wal azminatal fadilah wa khususan syahr Sya'ban wa lailatan nisbi minhu bil istiqsari fiha minal istighal bi kalimatis syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilman wa ma'rifatan wa amalan wa aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa zikran wa tikrar. Kita disuruh memperbanyak ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Fahiya babud dukhul bil Islam wa sullamul wiqayah lil iman wa mi'rajul qulubi wal arwah ila rabbil aqwan. Wa ya awwal syu'abil iman wa afdaluha wa hiya min akbaril hasanat allati yatajaddadu bihal iman wa tukaffir bihi as-sayyi'at. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qala fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Itu diantaranya yang kita baca dan bacaan-bacaan yang lain, ya, nanti malam dan seterusnya. Dan insya Allah, ya, mudah-mudahan Ramadan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ma'had belum libur, ya, Ma'had belum libur. Puasa ada kegiatan, bagi yang tidak libur, ya, ada kegiatan kita setiap tahun, program Ramadan menghafal. Silakan segera bergabung, akan segera ditutup, ya, akan segera ditutup
dan kita diizinkan untuk melaksanakan program menghafal ke-7 Ramadan, menghafal ke-7. Nanti malam kita semua hadir ya. Sudah saya arahkan tadi, kita beramal-amalan dan kita beramal ya, kita beramal syafaah. Terserah berapa hajatnya para tulab thalibat untuk kita melanjutkan perjuangan-perjuangan di pondok pesantren kita yang tercinta. Demikian, dan kami doakan senat baru. Silakan mulai bekerja, sabar, yakin, ikhlas, istiqomah. Harapan Maulana, walaupun jadi pengurus ya, saat-saat belajar ikut belajar, saat-saat ngaji ikut ngaji, jangan nongkrong langsung semua di kantor terus. Tutup pintu kantor saat-saat mengaji. Itu harapan beliau dan harapan kami semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian menulis mustakbal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Korwam Pengurus Al-Hajj lalu Anas Tasri hingga as-salat pada kami berkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngandung tadam-tadam. Apa nih? Sak dua telu. Resep nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa lan nahdiyyin wal muslimin bidawami mulkillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin. Kalau angkat selawat nih kan bulan Syaban syahri kata Nabi, berarti disuruh kita memperbanyak salawat. Warham ummata Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aneh udah tepangin mansur wahpas dende rombok dende kurangi alur dengan rombok kedua-dua itu aja leman peninggalan Maulana Syekh sampai lah dende rombok-rombok dende
kurangi salahin jauh li angkat lawan berhizib mereka terdoa sindu itu no. Ya berhizib alhamdulillah tidak balai berhizib suruh malahan bab tu kan doa kepada Nahdlatul Watan saja peninggalan Bapak Maulana Syekh alhamdulillah peninggalan Syekh dit kanggo rubah nah dit kanggo bait tenda ya harus adin Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafiyah Nahdlatul Watan ieu samule mun berombo jak ndek ieu kan tertulis enggak di berombo ya ndek ieu wah ya ndek salah anit mun salah berarti salah mun salah no kadi ieu salah penangan salah penilaian sang kentok kesin dengah donai jaga ya kan jadi dia terubah-ubah nya kasih sedaan yang salin ni kan sedak yang kena luar tahun kan apa tu share kan share apa tu nasr tershare les labu lain wah tung di labu nah jadi kita alhamdulillah tanpa merubah tanpa adapun ini kita dikatakan merubah al-Pansyur dengan al-Penani dek nuah telangok Bapak Maulana Syekh nah iya aneh jadi itu yang kita rubah al-Penani itu Bapak Maulana Syekh sebenarnya merubahnya cuma waktu itu sudah kelisinya sudah ini sejarah dari Maulana Syekh yang cerita kita di Mahad dicerita yang lain di nuah dengah sandi dengah lagu atau sami'u walam yasma'u sama akabulin marunili anuno kan ni tafsir biasa ni la yasma'u ai sama akabulin itu bisa girang salah baca batur-batur kadang-kadang Mahad ni macam ni baca sama akabulin kan mendengar tapi tidak mendengar yang menerima itu kan ya ingat kita berkata dalam suruh baca no ndik je ketua nu sekelango doang ni salah ni kena barat tedem kita mesti wajah tedem meleng ya meleng tedem ya tedem ke ndik kau peradik meleng tedem itu jadi Bapak Maulana Syekh basih tulang-ulang dia sandang ayo jadi bahan separuh batur dia dengar aja batur ya. Nah batur kan jadi dasar lawan para ni tu sedengah soalnya bela moneo kan aja betik soku bahasa Malaysia guru-guru jakna mengalek aku al-amfanani mau dengan ija ada morodin bebeji suku itu bahasanya kami tiru dari orang itu kaditanya mutasil ni dengan dit mumpasil ya sanatnya ali bukan nazil nah pelajaran satajah tisi Tuan Guru Saleh niki kan wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa diddu zakalladzi kad nazala mun cerita noh bila lalu pelalang-lalang ya nazil ni depan lamun sekek lalang atau darat lalang ya apa lagi itu sanad ali tinggi bapak seh sanad langsung ni Salamun tak kedua ke bawah aja mulai noh nazil ke bawah sedih udah sabila nomor teh batur-batur kejek foto bila lu doa kiri kanan tu mati kira mati ya kan mesak masih sering saya bertiga foto itu sabut mati je lagu ya harap baik saya kena dinit telu kejek foto harap ada yang mati ndek nak selaput mati cuma
Ya apa mittabahumul khalidun? Apakah kalau mengatakan mereka karena khalid? Lama ndak, akan mati juga, cuma tunda sebenarnya kan. Arak batur kanjeng ke foto Haji Nuruddin namanya. Arah baca ngabi Muslim bilu nah. Terus nah iya harus ketemu kutilang no asal kena. Anu narah foto tele hak aja telu. Tagroh Yasin di tengah, Haji Nuruddin yang di samping Ustaz Mahmud kanannya, sebelah kirinya saya. Itu baru-baru saja meninggal dunia itu, yang namanya Haji Nuruddin Tampih itu, baru-baru sebulan 2 mungkin. Jadi Ustaz Mahmud di tengah, saya paling kiri. Saya kiri masih hidup, ini sudah almarhumani. Nah itu, pergi saya Kalimantan, foto teman 3. Ustaz Mahmud di tengah, Ustaz Tenggeruji Ilmi di samping, saya sebelah kiri. Yang sebelah kiri masih hidup, yang ini dua-dua sudah almarhumani. Nah itu, jadi selapu temati cuma ya arak bejilu arak mudi yang badai dan Tengku Haji Muhammad Yasin yang berjulu di badai dan Ustaz Haji Hilmi pajang sekacang masih menuju lu menjaput di bawah kan. Yo kanangan pajang nanti. Nah itu ya begitulah. Kita langsung dari Bapak Moseh menerima dan sering kita dengar beliau, bukan sekali. Separuh batur kan di eno dengar yang saya pasti. Itu ini dari bahannya separuh, mengapa dirubah itu jari Moseh itu bukan dari mana Syekh Ustaz Dahmuruddin yang nulis itu, dan tulisan cara lain ya barana ya tulisan cara lain ya ya sentencing, bukan dipoto, sulit untuk dirubah, akhirnya tertek. Nah itulah dikirim ke Surabaya untuk dicetak. Nah, cetakan pertama dulu, pelik itu gablak itu dulu. Sehingga kalau saya hafal hizib itu saja yang tergambar. Saya tidak bisa hafal yang ini. Nah, itu. Yang kaf, haya, ain, sod, hamim, ain, sin, kof saja yang dirubah menjadi hamim, nun. Itu saya tidak hafal karena belakangan itu diubah. Nah, sedangkan mana Muhammadun itu belakangan ditambah. Kemudian yang itu ada pun hizib yang asli yang ya naik ya hafal deh. Nah itu hafal, dan kecuali tambahan belakang yang itu. Nah, itulah aslinya hizib dulu ya. Jadi walaupun dia begitu sehingga kita tahu sejarahnya. Nah, sebetul-betul yang qalahu bilisani wa katabahu bibanani ya. Di mana? Di bait itu ya. Yaqulu raji afwi rabbihil majid al-anfanani najlu abidil majid. Nah itu jadi yang qalahu bilisani wa katabahu bibanani. Dan ditulis itulah beliau. Sehingga banyak yang sudah anden dia tahu entah meni banyak yang kita akan ingat cuma karena anda kesana perhatian kita. Nah itu ngene itu katanya ane beli wasiat atau bagian itu kan langkun diarak kan basin ya wasiat ini baca itu kata lamun sa dem tahu kena nuli baik liwat baik itu. Jadi tidak perlu kita terlalu lelah mikirkan apa kena. Kalau kita tidak tahu maksudnya ya beliaulah yang tahu, kita liwati saja itu yang ada di wasiat. Kalau kebetulan ada yang tidak bisa diketahui maknanya. Nah kemudian ada yang saya luruskan sedikit karena ini masalah
yang sudah mengenai orang pidato mengatakan qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan mengamalkan perintah Allah itu. Ya. Qala Allah taala wa iza qara'tal qur'ana fasta'iz. Itu. Jadi kalau kamu baca Al-Qur'an ya, maka baca auzubillah, begitulah. Jadi ani nara unim lain bau dah. Itu. Yang penting maddahnya itu pasta'iz gitu. Itu. Ani nara kena a'adzanallahu minasyaiton. Bisa juga. Sebenarnya itu adalah isti'adzah juga. Itu. Jadi kita tidak ada seorang pun yang akan mengatakan itu ayat Quran. Nah, tidak ada. Ya. Jadi baik yang jahil maupun apalagi yang alim, dia tahu bahwa maksudnya itu adalah qala Allah taala ba'da a'udzubillahnya. Itu. Semua orang paham. Walaupun dia mengatakannya. Itu. Jadi qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bukan qala ta'ala a'udzubillah, tidak. Itu. Jadi untuk kan kita mau baca Quran sekarang. Ya, mau baca. Qala Allah taala, baca atau enggak? Akan dibaca kan? Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nah, itu. Jadi apabila kamu mau baca Al-Qur'an, ya kita sekarang qala Allah taala, kita akan baca Al-Qur'an ini kan, a'udzubillahi. Sebelum kau baca Al-Qur'an itu, mulailah dengan a'udzubillah dulu. Itu sebenarnya. Itu. Jadi untuk meluruskan saja, ini, kalau ada yang didengar-dengar ya, pala tak tabir kaulan siwah. Itu. Jadi jangan lu pandang yang lain-lain. Sebab ini sudah final istilah. Nah, itu final. Nah, itu. Jadi kalau di dulu sudah itu memang pendapat para ulama dahulu, malahan ada juga yang mengatakan ba'da a'udzubillah, kata memang ada. Itu. Kata qala Allah taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Nah inilah Quran setelah itu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir. Itulah Qur'annya. Yang qala Allah taala ba'da a'udzubillah. Mau sebut kayak ba'da ataupun tidak, mesti itu maksudnya. Jadi mengamalkan Al-Qur'an, mengatakan wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu. Sehingga sunat kita membaca a'udzubillah, dan tidak wajib juga. Kalaupun tidak dibaca tidak ada masalah. Itu kan. Nah, itu. Lagu tidak sesalahan dengan baca tidak sesalahan. Ya, jadi boleh baca auzubillah, boleh, tidak wajib itu. Boleh juga tidak membacanya. Boleh baca, boleh tidak. Saya mau bacakan silahkan, mau tidak silahkan. Tapi jangan disalahkan orang yang membacanya. Ya. Tidak apa-apa, mungkin itu ilmu yang dia dapati, ya memang kan ya ikhtilafu ummati rahmah gitu kan, memang ada walikulli wijhatun huwa, mungkin ada baca lebih dari itu ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kalau khairat itu kita fastabiqu ya. Kalau yang untuk dunia aja pamsu. Kalau untuk akhirat pasau. Kalau untuk taubat apa? Sabakah. Nah, itu. Kalau katakan kan, kalau untuk dunia, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Itu pakai kulu, pamsu. Slow-slow lah. Itu. Pamsu, jalanlah berserakan di atas bumi ini kalau kamu mau rezeki, wa kulu min rizqihi. Tapi kalau untuk akhirat, ya, untuk akhirat
Ya ayyuhalladzina aman idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Jangan naleh-naleh lah. Cepat, fas'au. Bersegeralah untuk zikir pada Allah, artinya untuk laksanakan sholat. Nah ini mau jadi guru tapi sholatnya terburu-buru. Nah itu. Mau meningkatkan taat tapi sholat. Nah itu. Jadi harusnya bagaimana? Tapi bagaimana ya? Hai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan, nah itu, ila zikrillah, jadi zikrillah itu umum. Itu. Faiza qudatis salat fantashir an ada madya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudatis salatu fantashir bi ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah itu. Jadi apa namanya, disuruh untuk mengerjakan taat itu pasau. Itu. Aku kebalik kan nanti dede kebalik. Papa sa keduniaan aja kawan bejelu antih minyak menurut dulu. Ya goreng. Antih minyak ya goreng bejelu Namun antih untuk akhirat itu ning kau. Bareh unina. Bangun sama dia unin kan. Nah itu papa dunia jadi tahu ke mana. Jadi kebalik kan, ya, terbalik cara kita sebenarnya. Papa keduniaan kawin nganteh, yang ke lelah, BLT, memang klemak, yang ke pia nanti. Itu BLT, bantuan langsung tewas, apa? Langsung tunai. Ya. Nah, bantuan langsung tunai, iya kan BLT. Ingat dengan rasa antri goreng itu ia cara PKI lain ya saya jumpai itu, jadi di stop dia tidak dikeluarkan, dia beli di pasar semua terus dia tidak keluarkan lagi, ima dibuang atau entah kemanakan, yang penting tidak keluar lagi. Beras tidak ada di pasar, lambuk doang ada. Coba terpaksa beli lambuk dengan darah beras. Kemana beras yang banyak sekali dibeli itu beras itu semua. Nah, itu zaman PKI itu tahun 65 masih beraya 40 naik. Tahun 65 kan. Jaga ngodak di berisi wat kakak. Tolong dalam. Bupati pasangan itu berbira lombos ndarak bibutuh. Nah, itu dulu. Enggak adong jamai nara deh. Terus pun tidak milih teknologi kan. Itulah malah kacang keras-keras tu tangit doang lah teknologi. Itulah malah. Laku malak sepinati. Itu. Tebing tu beras tu sekolah. Goyang pada kembali tendum lelanga. Itu. Tembing pun dia odak ni tandang balik tu tulangan tepur silapah tu. Itu luar biasa, memilih nasi senun. Lambuk jadi. Lalu jual samping dengan lambuk junulik. Nama lambuk kot lebut lambuk. Zaman kot, zaman lambuk, zaman gaplek, zaman lombos, zaman gulgur. Macam itu. Itulah yang diangkat oleh Soeharto dulu. Ekonominya Indonesia juga lain telah apa benar Munani mulai berajah dengan minyak. Mana dicoba negara yang hasil minyak yang terbesar dan terbesar, ya kan, sawitnya ya Allah itu berbeda. Sawit itu lagu warisan. Lihat Kalimantan Timur bangun kota tahun itu kota bangun, ya kota bangun di sana perlu jadi pelajaran nih teman-teman Geduta ini. Namun kan dia sanggup ditempatkan di mana bagaimanapun.
Ni jabu ya Allah, kurang sekali ibu pilin nih. Madrasah sudah ada, murid sudah ada, gurunya nggak ada. Dikirimkan duta, ada di sana duta 1, 2 dengan istrinya, itu hilang, ditinggalkan, pindah ke Fahmi Komarin, pindah tuh Hamzah Harana. Fahmi Komarin pindah yang di tengah Bangketan tuh. Harana aja mulanya noh bainu jane. Fahmi Kamar tuh aja. Aduh ini iya macam mau jak anak angkat baju. Demi lockdown, dengan lockdown dia nyari indang lockdown pitu anak coba. Serfak sebang lockdown ini. Lockdown dia sogol-sogol bu, jalan lain sogol. Modern itu. Jadi pas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Itu. Nah, nanti papa papa untuk yang tobat atau ke surga aja. Undini pelai itu aja barong-arong. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis samawat. Nah itu. Di ayat lain, sabiku ila maghfiratin min rabbikum arduha ka ardis samawat. Ada beda sedikit sana di anunya. Ya, jadi sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawat. Ada beda di sini di arduha di ayat yang sebelumnya surat Taubah mungkin, terus ayat setelahnya itu ayat Ghafir atau Baton Sabiku, ayat Zumar mungkin di sana ya. Nah itu ada beda sedikit di sana di Kardis Samawat itu. Ya. Ada yang ada kap, ada yang tidak. Wallahu a'lam, jadi tidak karena ingatan tidak begitu. Walau ingatan error. Nah, itu kan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk pas'au ila zikrillah. Jadi di dalam bulan Syaban ini sebenarnya tidak ada suatu kekhususan yang sangat khusus dalam hadis-hadis yang cuma yang ada yang sahih yang jelas itu disuruh memakmurkan amsalayali itu minha nisfu Sya'ban itu. Jadi ada lima malam yang disuruh makmurkan. Di antaranya adalah ya 2 hari raya dan juga nisfu Sya'ban, Rajab, 27 Rajab itu dimakmurkan ya, yang 5 hari termasuklah nisfu Sya'ban. Jadi kita disuruh memperbanyak ibadah, baik itu sholawat, baca Quran. Nah, cara Bapak Maulana Syed dulu, nah ini ingatkan, namanya dulu di Sya'ban itu tawajuh Ramadan, tawajuh nisfu Sya'ban, tawajuh. Setelah membaca Yasin itu, membaca Yasin, awal dulu sembahyang maghrib, terus sembahyang sunat maghrib, nah, itu. Terus bahasa Bapak Syekh ke sembahyang saya sembahyang bahasa sembahyang ke sembahyang di luar dan mandi Sya'ban cuma disuruh sholat itu. Dan mengatakan lo masih Sya'ban dek, dia katakan ke saya sembahyang sholat sementara dia belum sholat juga itu, tidak berimam dan babnya. Jadi ke saya sembahyang sholat nah, itu. Jadi dirukhsahkan, jadi saya sembahyang sholat sementara beliau sholat nah, itu. Tapi tidak dia berimam, tidak dia kamat atau sebagian tidak. Nah, terus setelah selesai kita diajak membaca Yasin 3 kali. Yang pertama untuk panjang umur, kedua untuk murah rezeki, ketiga untuk husnul khotimah. Nah, jadi untuk panjang umur, wah juga sebut baru.
Dan kemudian untuk yang kedua untuk murah rezeki, dan ketiga untuk husnul khatimah. Kalau berbeda saya ucapkan tadi, misalnya ada pernah di sini, ya beda-beda sedikit, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak prinsipil namanya itu ya. Ya jadi kalaupun berbeda, yang penting niat sholat nih. Itu. Kemudian setelah itu Bapak Maulana Syekh mengajak baca tarekat usbu'iyah. Itu. Yang diawali dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ahlika wa adika, itu awalnya. Yaitu wazifatul usbu'iyah. Sebenarnya tarekat ini bagi 4 sebenarnya. 4. Yaitu al-wirdur rabitah. Itu yang dibaca setelah azan maghrib dan sebelum sholat maghrib. Wirdur rabitah. Kemudian ada wirdur rawatib. Rawatib yaitu yang setiap waktu setelah sembahyang 5 waktu, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar. Kemudian yang ketiga namanya al-wazifatul yaumiyah, yang dibaca 1 kali sehari. Wa bihi nasta'in wa bihaqi alif ba ta sajim. Nah, itulah mungkin anunya. Jadi wa bihi nasta'in. Kemudian yang keempat wazifatul usbu'iyah. Itu malah wazifatul usbu'iyah itu jadi doanya pakra hizbanah datil watan. Wa illam tastati pakra Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi diganti. Ya kalau secara anunya itu panjang dia wazifatul usbu'iyah itu. Bisa lebih 1 jam. Hizibnya saja kan lebih 1 jam. Nah, tapi hizibnya bisa diganti dengan Allahumma aslih 3 kali. Itu pun di akhir. Summa doa bihizminah datil watan. Wa ila pakra, wa ila tastati, mungkin cukup waktu atau mampu, maka bacalah Allahumma aslih umat Muhammadin. 3 kali. Cara penerimanya dulu 2 tahap. Ini sejarah kenang-kenang Syekh. Jadi 2 tahap. Yang 2 wirdur rabitah dengan wirdul awal rawatib itu sekali terima. Nah setelah itu 40 hari setelahnya baru boleh terima yang kedua. Yang kedua kali ya, tahap kedua. Nah, yaitu yaumiyah dengan usbu'iyah. Itu yang diterima untuk setelah 40 hari. Kita amalkan dulu ini, baru kita nyambung untuk adapun yang awam tidak begitu baca, yang nyusut nyanyut tahunnya dulu dinaruh baca macam-macam. Itu tarekatnya dulu Rabbana Ampa'na saja. Diijazahkan oleh Bapak saya di umum di pengajian di syarat namanya. Ya jadi mengganti semua panjang-panjang itu dia Rabbana Ampa'na saja. Untung bayar apa Rabbana Ampa'na kan? Wah nyanyut atau kecepuh. Yang penting terdaftar. Wah, engkau solah penganget nyadin ini. Itu kan. Oh nyanyut wah. Nah itu. Jadi dirukhsahkan mereka itu dengan diijazahkan tarekat, tapi hanya yang disuruh baca Rabbana Ampa'na. Karena itu rata-rata orang hafal, walaupun ya dasar bewih wah lagu ya hafal, lu bewih error tengah hati. Nah itu. Jadi error. Dit benga tu ni ngengok jo tu ni kan. Batur oyot. Kita nya kalau baca apa-apa, milu noyot batur nosit, salah tipaan. Nah itu. Saya pernah sembahyang, ya kemiluan lah. Saya jadi makmum, jadi imam. Arak makmum, beri lalu ongkat kena subhanallah. Subhanallah kan le apa namanya? Le iftitah kan. Itu Allahu Akbar bismillah.
Wah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kabirah wa subhanallah. Tinjut. Apa tak salah ke? Angkat kena subhanallah. Selong-selong dengan baca iftitah, dendek beri lalu papanu lasing. Pada ditegur, mikir saya, kena nyaring kan zohor ni. Kan? Zohor kan? Dendek nyaring. Kembilang kena subhanallah. Arak tendah suara lamun sembayang, arak suara kanakan tak ada suara. Beliau kan mau berkecil sedikit itu. Meh gaya ni suara kanakan angkat suara ni. Lain jangan lagi batur lah. Beliau akan baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu kali pertama tahun. Biar tisian. Kelecoh tisian. Dengan diri baik, dia dengan itu. Lebih kerecoh tu be. Wah error bebet nur tahun. Nah itu. Kembali lagi sini. Lupa susah doa ni jadi. Malik endah arah endah ni. Waktu duduk tahiyat ini je. Parik tegur endah. Tahiyat baru. Dia minta tutup buat arah baca kena subhanaka ini. Nah kan? Li arak li subhana ini kuntum minaz zalimin kan li akhir arak tu kan li tahiyat lah ada doa kan rabbi pilwa Allahumma pilih ma qaddam tu makhar tu terus kena subhanaka ini kuntum beliau kena subhana apa tu salah tu salah tahiyat bingung di sini lah beliau kata subhanaka ini kuntum minaz zalimin terakhir tu kan beliau kan pada ditegur nyala ternyata aja. Apa tak salah kena subhanallah. Nah itu terjadi pernah di bapak orang saya ni batur bayi waktu kul tahiyat bapak orang saya ni kan kul tahiyat warak batur kemudian tuis bila sujud jangan dipaut bila tak sujud lazim wah imam beturut kembi bila tak sujud laun lah mutan di berimam betul apa mana bila masih sujud Allah Akbar imam tuis terus kurang abdal no namun tengok lalu ketinggalan si imam dia je batal lagu kurang abdal ni wang ngonek no atau kul imam dia masih sujud memang semesam sembahyang bila wa ing kunta mumparidan patawil masita itu patawil masita anu betamin itu je anu untuk belo tuih masa ni kan belo hanya Allahu Akbar uning kan dengan itu Allahu Akbar tahiyat uparan ditegur si manusia pun tuih manusia ni rame ke subhanallah payu itu subhanallah salam terus kan engkau anda nak boleh boleh lalu kata gigo ita masih manusia kan itu kan dek nak orang kata gigo kita ni. Nah itu jadi bisa terkecoh dengan suara makmum itu. Marah cerita baik dengan sembahyang kajian telu. Imam kajian 5 sembahyang. Bu imam sekek jadi 4 makmum. Sembahyang isya tadah remang-remangan tak ada dilah ni kan di sanu lalu dilah lain din ospek dia mudin listrik panus lah anu jam penyembiah sembung hidung di sini terus anu bayar kajian empat dia menah rakaat keempat kan makmum imam taik wah Allahu Akbar taik telu makmum sekak imam sekak ja bila tak dah tasbih nunduk bon ada kan ya saru bon toko lah dia kena Allahu Akbar tahiyya ni dia sak kemudian dia ni Allahu Akbar tahiyya dengan ngajeng ni orang berdiri makmum sama imam sudah 3 makmum 1 imam keempat mula makmum lagu video lu tak no sujud sakit dia menah pendak baca subhanallah ni pada subhanallah bi'ala untuk
Allahu Akbar, at-tahiyyat. Oh, terdengar si imam. Berarti salah kita ni kan. Untuk Allah imam dia terduk-terduk. Dia ingat makmum satalu masih. Tu bingung makmum satalu ni. Itu. Duduk. Bundur imam dia. Darak kan. Wali imam dia. Ni aku ni. Tapi tak boleh saya ada pahala ni. Mbak, saya ada bayang ni sini. Nah, dengan sebab salah. Itu. Ini berapa kesalahan ini? Imam juga salah, makmum juga salah. Imam ini jangan terpengaruh dengan makmum. Muntah yakin kembali terpengaruh. Muntah ragu berpengaruh kan? Kalau yakin tegap saja. Itu. Lanjut. Kembali ini dah makmum sini ya tak salahan. Kembali dalam beli dalam kan kena Allah. Musalah wanasakan nak apa? Allah Akbar tahiyyat. Mula itu. Tahiyyat nak berkerecoh batu si Malik. Nah tu. Ain sana Malik anu sana. Oleh nenek belo lalu isit malah baru nu. Ia kesalahan makmum nu. Belo lalu selain itu beli ongkat. Ini jah imam anu. Nah, imam dia terpengaruh. Sak kata lu, dia sembahyang berjamaah pertengahan. Berjamaah harus pertengahan nu jah. Jangan imam dia mata tahu dia lain nu jangan. Imam daramat, imam antara kantor ia dengar. Angkat amanina ni dia girang omeh semama juga sanu dengar ni. No, gedak laun nyengeran. Timan dia udah kentok ya dengar. Timan dia tahu pada mata ya kita tahu ada orang lain. Itu. Enggak salah lain dengan itu kena ada lain itu. Jangankan manusia, binatang baik-baik salah lain ni. Kecekat lepas ni. Lepas ni nuh tangok-tangok dia nuh yang kemalam ke jalur ni binatang apa apalagi manusia. Ni cara salat lain pasti tiba ukurannya. Wah sudah didesain sedemikian rupa. Sudah didesain sedemikian rupa itu sudah jadi luar biasa itu. Ya betul. Ya itu kesalahannya. Dalam berjamaah harus tenang dan terang. Nah iya sah. Dalam usaha pertengahan aja, iya kan bersebawa wajib tentu aja. Dalam usaha tenang ya tahun. Nah, dalam usaha tenang aja sabar atas jim. Dalam usaha pertengahan aja sabar bawa jim. Nah, kan saya nggak bawa pegawai ya soal kan. Nah jadi begitulah pengalaman dari Bapak Moseh. Lain arah batur. Kancing te madik-madik di abror mutlang kecopong. Bahasa saya cerita Moseh ini ya luar biasa Moseh itu. Itu. Membilih manuikan padahal kita sama murid-murid tua kan murid tak bercerita kan cuma sak lang kecopong kan. Bu. Bahasa Moseh di waktu di kelas ni. Ni mahat. Ada dekat tini bahasa ni abror selaput tersaput tingkat. Ada aku tini nombor ngeronda dak ku arana bahasa ni. Bu kecau songkok dah le otak dah dia tahu baca maling bahasa ni. Ini dokter. Saya ada itu. Berarti sebenarnya masa itu dia keliling kan ya. Buat para pernah juga Ustaz Ahmad Yasin ini yang sumur baru Ustaz Asmaul Sunanwa sumur bu suruh lalu beli kocor si masa matur kan ke Mahmud kan pihak kan nunas doa atau resmiang sumur bagus aku ke belian aku bahasanya ceret si tanah bahasanya. Wah jarang ceret tanah.
Imbi tu kayak ngadu tadi. Nah, beh jelain bu, tu tahun beli bahasa tu pemotong tahun beli. Saya kan suruh, kocor. Ternyata ulah deh. Ambil tanya, tanya soh bahasa. Jauh dengan saya. Tadi antulah dengan saya pun boleh. Tiba-tiba jam berapa entah. Dia tiba-tiba sudah dijumpai ceret itu sudah pecah di sumur itu. Itu. Apakah arak sin kirim si Maulana Syekh atau ke beliau sendiri? Wallahualam. Itu aja. Walau bisa saja nggak secara gaib itu beliau datang kan, tapi di saat tersuruh darah cerita-ceritanya itu tersuruh. Nah, itu jadi beliau itu tiba-tiba dijumpai oleh Syekh Mahmud sudah sudah pecah di sana di malam jam berapa dah. Sebelumnya kan dia tahu dia ada apa-apa kan. Nah ternyata beliau kirim orang jam sekian mungkin sehingga dia di sana dipecahkan dengan isinya yang sudah ditoa oleh beliau, air kembang apa sih terus sudah pecah sana. Itu banyak pokoknya ashabus siri atau Raja Mahmud Yasin itu. Ya betul ashabus siri. Ashabus siri Bapak Maulana Syekh, siri Rasulullah. Jadi sirinya Bapak Maulana Syekh. Sehingga beliau yang dipercayakan untuk memegang selaparang itu apa namanya? Selaparang. Keris selaparang. Nah, itu. Keris selaparang itu waktu sanawiyah. Nah, itu. Ada dua macam kerisnya. Nah, itu. Ada yang diantar, ada yang beliau sendiri, dua banyaknya. Jadi yang dijumpai ada urus wirid-wiridnya beliau disuruh oleh anak. Terus jauh. Yang satu ini bercerita ular datang katanya. Ada wirid-wirid khusus yang dilakukan oleh orang saya diberikan. Terus dia pergi, terus datang ular besar. Wih, melimplai dengan dia. Ujiannya ular itu. Melimplai. Terus begitu dia lihat. Jangan lari, kata dalam suara. Jangan lari. Pegang saja lidahnya. Itu. Dipegang lidahnya terus dia berani kalau bismillah tawakkaltu ala Allah mati. Wah. Itu kan. Ngangak nagu. Itu jararat bani. Ada suara badikan dojul badek ke dojul ke demak. Dia perhatikan dirinya. Pegang ini. Itu terpoter. Jangan lepas lidahnya itu kata. Terus meletik ulah dia. Terperampai macam orang tadi sih kan. Terus lama-lama tidak bisa lepas ini tangannya dengan lidahnya itu. Lama-lama mengecil. Terus angkat nih jari unting. Namun arak, namun dengan tuah tu kan, ya tu dandak kan, arak unting tu nak tamu le kan, danda. Nah ini, terus puter. Nah, terus iman sa ni, yasin tagal. Nah, nguntek lah, ya ni, awak kan jadi unting kan, itu. Walau kode-kode terus buka itulah kerisnya. Nah, terus besoknya kita diperlihatkan itu oleh Maulana Syekh. Keris itu diperlihatkan. Masih perang lecang harun. Wah, tersimpan lama rupanya. Nah, besok setelah dibasuh dia terperetuk malik lah nyeleng kan. Nah, itu keris laparang itu. Nah, jadi diantar ke Maulana Syekh. Itu. Banyak dua banyaknya tapi lupa saya cerita satunya aja. Yang ini adalah sebenarnya dua pengen mulai aja lakukan li zamani karena sudah terlalu lama tahun 71 itu tahun 71 saya diceritakan oleh Mas ini masih sanawiyah di 71 itu beliau kumpulkan kita semua sanawiyah ma'had semua di lapangan kedua dulu tahu saya seksikan itu keris itu tapi yang pasti sabarang. Nah, kemudian diberikan tadi setelah dia dicuci. Masih utuh jamaah. Nah, itulah yang entah bagaimana cara Syekh
sehingga banyak jadinya dibuat, mungkin simpatis sekedik jaga pun buat yang lain, akhirnya disumbangkan waktu itu untuk Muhammad Madrasah itu, termasuk saya dapat satu, tapi Kendaitan Tulai Kalimantan. Waktu saya pergi ke Kalimantan, dorak-dorak, yang dalaman, tak apa. Terus masukkan tangannya ke dalam, tak ada apa-apa. Terus masukkan, lanjut. Oh, itu sudah itu katanya, itu petugas itu. Itu sudah, saya kata, astagfirullahaladzim, ini dia yang saya cari. Berapa tahun saja, di mana ini? Kan zaman kapal laut sampai kapal terbang kan?